Kalau saya punya ustadz, kiai ulama, khususnya Habib, yang jadi pedoman kita, orangnya baik, mengamalkan ilmu, ngajar semuanya. Tapi kok di saat sholat kok suka diakhirkan bagaimana? La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, kata Nabi. Tidak boleh taat kepada makhluk yang mengajak kita untuk melakukan kejelekan. Artinya kalau dia seandainya sholatnya diakhirkan, ya kita nggak usah ikut-ikutan. Makanya hidup itu harus punya prinsip. Prinsip saya sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya. Kecuali ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui. Seperti di majelis taklim seperti ini. Sholat diakhirkan nggak jadi masalah. Yang penting mengakhirkannya tidak sampai habis waktunya. Contoh yang paling sering. Sholat isya diakhirkan. Kayak contoh Al-Fakir saya di Dalwa. Setiap malam Jumat kita pada maghrib itu baca maulid. Nanti isyanya itu diakhirkan jam 8, setengah 9. Nggak apa-apa. Karena ada udur, ada maulid, ada majelis taklim, nggak apa-apa. Cuma kalau soalnya diundur sampai hampir hilang sholatnya, oh itu nggak benar itu. Mau itu Habib, kiai, ustadz, ulama nggak usah diikuti. Cuma kita nggak usah meremehkan, merendahkan mereka. Ya, mungkin mereka ada udur yang kita nggak tahu, mungkin mereka sudah sholat atau yang lainnya. Husnudzon aja. Jangan sampai gara-gara mungkin beliau punya kekurangan akhirnya kita bersuudzon kepadanya. Jangan. Tetap kita kalau sudah waktunya sholat, ya sholat, tinggal permisi. Beb, punten mau sholat dulu sebentar. Oh silakan. Mungkin dengan itu dakwah kita juga buat beliau, ya kan? Jadi jangan akhirnya kita, oh sudah enggak apa-apa lah, sholatnya diakhirkan, nanti insya Allah surganya kalau saya mau sholat ditolong sama Habib. Oh jangan gitu. Nabi aja sholatnya on time, tepat waktu. Hatta tawaromat gada mau, Nabi sampai bengkak kedua telapak kakinya. Sehingga kita ini yang jadikan pedoman itu siapa? Ya selama orang itu baik kita ikuti. Kalau kurang baik ya tidak usah kita ikuti. Tapi tanpa perlu mengunjungnya, menjelekannya, menceritakan sana sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala sayyidina Muhammad. Masih bersangkutan dengan sholat. Orang yang bepergian keluar kota itu termasuk musafir ya, Bu? Apa boleh sholatnya itu dikodok? Satu, terus kedua, ada pernah yang bilang bahwa ketika musafir, entah itu puasa atau sholat, boleh ditunda. Satu, atau puasanya boleh batal. Nanti dikodok lagi. Pertanyaannya, bolehkah seperti itu? Satu. Dan kedua, Dua. Sekarang 3. Oh 3, oh iya, maaf. Oh ingatnya 1 ya. Kalau yang ini ingat 1 ya, kalau yang itu ingat 2. Jadi, yang ketiga berarti, yang ketiga ya, MK pernah dengar, oh sunahnya 4 ya, apa ini? MK pernah dengar waktu 2017, MK waktu itu ikut mujahadah, ada guru yang mengatakan gini, ketika ingat Allah maka ingatlah padaku. Nah itu orang seperti itu gimana, Bu? Ada lagi yang berkata bahwa kata-kata yang sebenarnya ya memang itu mah untuk paripurna barangkali dia. Ketika ingat Allah, ingatlah padaku. Seperti itu satu. Itu termasuk guru yang seperti apa itu, seperti itu aja. Itu aja, Bu. 3 berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mic-nya kasihan ke Kang Feby. Nanti 4-nya dari beliau. Nanti sabar, tahan dulu. Baik, yang pertama, apakah diperbolehkan seorang yang melakukan perjalanan atau musafir untuk mengqadha sholatnya? Tidak boleh. Orang mau meninggal aja sakaratul maut, koma, tetap wajib sholat. Atau koma, gak bisa diajak ngomong, udah diem baik. Tetap dia wajib sholat. Bagaimana Ustaz cara sholatnya? Ahli warisnya yang nungguin, dia yang mewudukan. Kalau kata dokter nggak boleh kena air, dia mentayamumkan. Setelah itu dia suarakan di telinganya seakan-akan dia yang sholat. Itu mungkin sudah koma, nggak bisa kita ajak ngomong. Tapi hatinya tetap bisa. Karena kan orang kalau seandainya sholat berdiri, tidak bisa duduk,
duduk tidak bisa gelelengan, gelelengan nggak bisa tiduran, nggak bisa syarat mata, nggak bisa syarat hati, terakhir baru disolati. Jadi bisa pakai syarat hati, tinggal nanti kita wudukan. Kata dokter, jangan, kalau diwudukan nih sembuhnya makin lama. Tidak usah harus berbahaya, sembuhnya makin lama. Boleh ditayamumkan. Nanti kita suarakan di telinganya seakan-akan kita yang sholat. Dalam kitab-kitab fikih yang ada bab khusus namanya bab sholat sidatul khuf. Sholat dalam keadaan super genting. Biasanya yang dicontohkan dalam keadaan perang. Ini antara nyawa nih, nggak ada dijual di toko, di material tuh nggak ada, nyawa tuh nggak ada dijual. Hatta walaupun di rumah sakit nggak ada yang jualan nyawa, itu nggak ada. Tetap wajib sholat. Ya, apalagi cuma musafir. Nah, sholatnya bagaimana? Sebetulnya sudah ada rokso di sana. Tinggal Anda mau jamak takdim, jamak takhir, dan qashar. Tinggal pilih. Oh, saya mau takdim, berarti Anda contoh perjalanan duhur. Anda takdim, berarti takdim itu artinya menarik, mendahulukan. Menarik waktu asar di waktu duhur, itu namanya takdim. Oh, saya mau takhir, menarik waktu duhur di waktu asar, namanya mengakhirkan, takhir. Ya. Maka diperbolehkan, cuma ingat, kalau niat jamak takhir harus niat di waktu yang pertama. Niat jamak takhir duhur sama asar, di waktu duhur wajib niat untuk jamak takhir, duhur dan asar. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Nah, dikhawatirkan, kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja di usia balik, masuk usia balik, dia tinggalkan sholatnya sekali aja, kata Nabi, tidak usah 2-3 kali, apalagi sampai langganan, maka dia tidak qadha, maka neraka jahanam tempat balasan baginya. Kalau kita lupa bilangan sholat yang kita tinggalkan, seingatnya berapa, langsung di qadha. Kapan waktu mengqadhanya? Secepat-cepatnya, tidak usah nunggu di waktu sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bolehkah orang yang musafir untuk tidak puasa? Boleh, itu termasuk pengecualian. Dan jangan maksa. Beb, saya mampu, silakan kalau Anda mampu, cuma jangan dimampu-mampukan. Akhirnya nanti sholatnya diakhirkan. Kenapa? Aduh beb, liur beb, sakit kepala. Kenapa? Belum makan. Loh, kenapa tidak makan? Puasa katanya. Jangan. Agama itu mudah, cuma jangan dipermudah. Semua ada aturannya. Kita musafir. Selama musafir itu jaraknya sampai kita diperbolehkan jamak atau qashar, boleh untuk tidak puasa, tidak apa-apa. Ya. Bahkan kita nggak usah musafir. Puasa kayak biasa, normal kayak gini. Sakit perut atau sakit, maka batalkan. Kalau memaksa malah haram hukumnya, menyakiti diri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, ada seorang guru mengatakan, kalau kamu ingat Allah, ingat kepadaku. Artinya mungkin sambung doa. Di saat kita ingat Allah, ya Allah, sambungkan dengan gurunya. Karena sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mengajari kepada kita, seorang murid yang sejati itu tidak pernah melupakan nama gurunya dalam doanya. Imam Ahmad bin Hanbal waktu belajar dengan seorang Imam Syafi'i, beliau berkata, demi Allah, di saat saya mulai belajar dengan guru Imam Syafi'i, saya tidak pernah melupakan namanya dalam setiap doaku. Nama wallahu a'lam bishawab. Maka Kang Febi yang keempat.